Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Syahudin dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 2405040074. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek, serta bagaimana cara penerapannya di bahasa pemrograman Java dan PHP. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk mengorganisir kode program. Dalam kasus ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen akademik. Konsep OOP diterapkan dengan memanfaatkan 3 prinsip utama, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism, terutama overriding. Dalam bahasa Java, OOP diterapkan dengan konsep utama seperti enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polymorphisme. Pada program yang telah kita buat terdapat kelas mahasiswa sebagai parent class serta kelas mahasiswa S1 dan S2 sebagai child class. Mari kita mulai dengan konsep pertama, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan hanya memperlihatkan fungsionalitasnya melalui antarmuka yang disediakan. Di dalam enkapsulasi, kita biasanya menggunakan getter dan setter untuk mengakses dan mengubah nilai atribut objek seperti pada kelas mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa, atribut seperti ID, nama, jurusan, angkatan dibuat dengan tingkat akses private, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Dengan pendekatan ini, data hanya bisa diubah dan diakses melalui metode getter dan setter, sehingga meningkatkan keamanan data. Kelas mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Dalam sistem ini, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 adalah kelas turunan dari kelas mahasiswa, sehingga mereka dapat menggunakan atribut dan metode yang ada di kelas induk tanpa harus menuliskan kembali kode yang sama. Dengan inheritance atau pewarisan, kode lebih ringkas dan mudah diperluas karena semua atribut dasar dideklarasikan dalam kelas mahasiswa dan dapat digunakan oleh kelas turunan tanpa harus menuliskan ulang kodenya. Konsep yang ketiga yaitu polymorphism atau overriding. Polymorphisme memungkinkan suatu metode yang sama diimplementasikan dengan cara yang berbeda di berbagai kelas turunan. Dalam sistem ini, metode displayInfo di kelas mahasiswa di-override oleh kelas mahasiswa S1 dan kelas mahasiswa S2 untuk menampilkan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan jenis mahasiswa. Dengan overriding, metode displayInfo dapat menampilkan informasi yang sesuai dengan masing-masing kelas turunan, meskipun nama metode tetap sama.
Yang selanjutnya penjelasan penerapan OOP dalam PHP. Di sisi lain, PHP juga mendukung OOP dengan cara yang mirip dengan pemrograman Java. Dalam skrip PHP kita, konsep OOP diterapkan sebagai berikut. Enkapsulasinya properti dalam kelas mahasiswa, default private, sama dengan di Java. Kemudian kelas mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 mewarisi properti dan metode dari kelas induk yaitu kelas mahasiswa. Untuk polimorfisme, overriding, kelas turunan mendefinisikan kembali metode displayInfo untuk menampilkan informasi sesuai dengan jenis mahasiswa. Kesimpulan dari penjelasan ini antara lain penerapan OOP dalam sistem manajemen akademik yang sudah kita buat ini memanfaatkan yang pertama enkapsulasi untuk melindungi data dengan akses terbatas melalui getter dan setter. Kemudian inheritance atau pewarisan untuk menghindari duplikasi kode dengan pewarisan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas turunan. Kemudian yang ketiga, polymorphisme overriding untuk memungkinkan metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan jenis mahasiswa. Kemudian perbedaan utama antara Java dan PHP adalah bahwa PHP lebih fleksibel, terutama mendukung paradigma prosedural dan scripting, sementara Java lebih ketat dalam menerapkan konsep OOP. Demikian penjelasan mengenai penerapan OOP dalam Java dan PHP. Semoga video ini bermanfaat untuk dapat memahami konsep Object Oriented Programming dengan lebih baik dan juga dapat memenuhi penilaian AAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.